도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 내 심장은 paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismi Ramadhani. Di sini saya sebagai pembaca materi pertama mengenai penjelasan dari pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar atau perdagangan yang dilakukan oleh antara individu dan individu, individu dan pemerintah, atau pemerintah dari suatu negara dan pemerintah negara lain. Jadi, perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi bisnis antara pihak-pihak pada suatu negara, yaitu misalnya ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, dan pembelian bahan baku di luar negeri. Banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perdagangan internasional, ada beberapa, yaitu yang pertama, memperoleh devisa, yang kedua, memperluas kesempatan kerja, yang ketiga, menstabilkan harga-harga, yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi, dan yang kelima, menciptakan ahli teknologi. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan antar negara yang berdagang. Ada dua keunggulan di bidang perdagangan internasional, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan inilah yang melahirkan adanya teori perdagangan internasional. Yang pertama, yaitu teori keunggulan mutlak yang dipelopori oleh Adam Smith. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, maka negara tersebut akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, teori keunggulan komparatif yang dipelopori oleh David Ricardo. David Ricardo melengkapi dari teori Adam Smith dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memperoleh keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional, walaupun negara tersebut mempunyai semua keunggulan. Dan suatu negara mengkhususkan diri pada ekspor barang apabila negara tersebut memiliki keunggulan terbesar, dan akan mengkhususkan diri pada impor barang apabila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Laila. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang kedua, memungkinkan konsumsi yang luas bagi penduduk. Yang ketiga, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keempat, sumber pemasukan kas negara. Yang kelima, kerjasama dan persahabatan antar negara. Faktor yang menghambat terjadinya perdagangan internasional, yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Jadi perbedaan mata uang negara ini berlaku di dalam setiap negara, dan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negaranya untuk mengimpor membayar dengan menggunakan mata uang yang dari pengekspor. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional, karena jika sumber daya manusia rendah, kualitas hasil produksinya juga pun akan rendah. Dan selanjutnya, pembayaran antar negara sulit dan resikonya tinggi. Jadi pada saat melakukan kegiatan perdagangan internasional, negara pengimpor akan mengalami kesulitan dalam hal pembayaran. Selanjutnya, adanya kebijakan impor dari suatu negara. Setiap negara tentunya akan melindungi hasil produksinya sendiri. Mereka tidak ingin produksinya tersaingi oleh hasil produksi luar. Selanjutnya, terjadinya perang. Terjadinya perang ini dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus.
Selanjutnya adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Jadi dengan adanya organisasi-organisasi ini, maka memajukan perekonomian negara dengan anggotanya. Kebijakan ini dikeluarkan hanya untuk kepentingan negara-negara anggotanya saja. Dampak positif dari perdagangan internasional yaitu pertama mempererat persahabatan antar negara, yang kedua menambahkan kemampuan negara, dan yang ketiga menambah kesempatan kerja, yang keempat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kelima sumber pemasukan kas negara, yang keenam menciptakan efisiensi dan spesialisasi, yang ketujuh memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Dan dampak negatif dari perdagangan internasional, yang pertama adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Yang kedua adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga banyaknya industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar. Dan yang keempat adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsinya yang lebih maju. Yang kelima, terjadinya kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi. Ini terjadi karena masyarakat menjadi konsumtif. Yang keenam, timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdagangan internasional terhadap produksi. Jadi pengaruh perdagangan luar negeri pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu satu, pengaruh ekonomis perdagangan luar negeri, dua, pengaruh terhadap produksi. Lalu pengaruh terhadap produksi dalam negeri, perdagangan internasional dapat memberikan efek seperti yang pertama itu adanya dorongan ke arah spesialisasi produksi. Lalu yang kedua meningkatnya investable surplus. Lalu yang ketiga itu membuka fan for surplus atau membuka saluran surplus. Lalu yang terakhir itu ada kenaikan produktivitas dan efisiensi terhadap produksi. Jumlah serta proporsi faktor produksi menentukan kapasitas produksi di dalam negara. Lalu ada 3 bentuk pertumbuhan faktor produksi, yaitu pertumbuhan hanya dapat satu faktor produksi. Yang kedua, pertumbuhan hanya pada faktor produksi secara proporsional. Lalu yang ketiga, pertumbuhan faktor produksi proporsional dengan yang digunakan pada industri barang. Saya akan membahas neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar yang berisi perbandingan antara besaran nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Nah, neraca perdagangan ada 3 kemungkinan, yaitu 1 surplus, 2 defisit, yang ketiga seimbang, dan yang kedua itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah daftar yang memberikan gambaran ringkasan dan transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah suatu negara dalam jangka waktu yang tertentu. Lalu yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasionalnya ada 3. Satu itu proteksi. Proteksi adalah kebijakan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Seperti kebijakan 1 larangan impor, 2 tarif impor, 3 kuota, keempat subsidi, yang kelima itu premi. Nah, yang kedua ada perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas ini adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga itu ada politik dumping. Adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibanding di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar di suatu wilayah dalam jangka waktu yang tertentu. Di sini saya Yordan Saputra akan menjelaskan tentang pembahasan tentang analisis pengaruh perdagangan internasional dan makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi dan analisis pengaruh perdagangan internasional dan makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengaitkan hasil temuan-temuan teori-teori ekonomi dalam penelitiannya
terdahulu. Berdasarkan analisis ini terdapat pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi dikarenakan akhir-akhir tahun ini itu mengalami defisit dalam jumlah yang sangat besar. Dengan pengaruh yang negatif menimbulkan defisit yang sangat besar ini. Hal ini disebabkan karena penurunannya nilai ekspor barang dan jasa di Indonesia, dan begitupun sebaliknya impor pun mengalami peningkatan, sehingga itu menimbulkan hasil yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahwa yang kita tahu komoditas ekspor di Indonesia ini juga hingga saat ini masih terpaku dalam produksi produk-produk primer saja. Nah, dibandingkan dengan produk-produk lainnya, itu nilai tambahnya berkurang dan kurang memiliki keunggulan kompetitif di pasar dunia. Oleh karena itu, perlunya diversifikasi ekspor agar transaksi berjalan memiliki kontribusi yang positif bagi pertumbuhan Indonesia. Nah, tidak hanya itu, ada pengaruh lain, yaitu pengaruh nilai tukar mata uang. Yang kita ketahui bahwa saat ini nilai tukar mata uang terus bergoyang. Nah, itu mengakibatkan perdagangan internasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ada beberapa pengaruh jika nilai mata tukar uang rupiah Indonesia ini melemah terhadap US dollar. Itu sangat berpengaruh terhadap importir. Nah, bisa menurunkannya nilai impor dan meningkatkan juga nilai ekspor dikarenakan nilai mata uang Indonesia ini melemah. Dari dampak positifnya, jika nilai mata tukar mata uang Indonesia ini melemah, itu bisa menimbulkan atau meningkatkan ekspor Indonesia dikarenakan jumlah nilai mata uang Indonesia ini begitu besar